Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya Sarwani SPD MSI Bupati Bulungan atas nama pemerintah daerah, pribadi dan keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi. Semoga segala amalia ibadah puasa Ramadan kita senantiasa diterima dan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini saya juga mengajak kepada seluruh kaum muslimin, warga masyarakat Kabupaten Bulungan yang saya cintai. Mari kita bersama-sama senantiasa meningkatkan kebersamaan, persatuan dan juga menjaga keamanan dan kedamaian kita di Kabupaten Bulungan yang kita cintai. Mari kita saling hormat menghormati, toleransi antar umat beragama selama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah ini sebagai kekuatan dan modal kita dalam membangun Kabupaten Bulungan yang kita cintai. Izinkan saya atas nama pribadi, keluarga menghaturkan permohonan maaf lahir batin kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat warga masyarakat Kabupaten Bulungan bila mana selama ini terdapat kehilapan, ada tutur kata tindakan kami secara pribadi dan keluarga yang tidak berkenan, sudi kiranya dapat dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Bulungan yang saya cintai. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa man walah fi kulli lahzatin abadan bi kulli lisan li ahli ma'rifati billah. Wa ba'du rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hakikat Ramadan pada dasarnya banyak sekali daripada fadilah atau keutamaan bulan Ramadan yang mana itu merupakan daripada hakikat bulan Ramadan itu sendiri. Di antaranya yang pertama yaitu untuk menunjukkan jati diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berpuasa, yang paling utamanya adalah itu untuk menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika datang bulan Ramadan, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya syaitan dibelenggu. Jadi ketika ada orang yang bermaksiat di bulan Ramadan, maka itu sudah jelas bukan digoda syaitan, akan tetapi nafsunya yang dididik syaitan 11 bulan sebelumnya telah menguasai dirinya. Atau dengan kata lain, ketika seseorang bermaksiat di bulan Ramadan, pada hakikatnya dia sudah menjadi syaitan. Karena dia mengikuti nafsunya yang dididik syaitan. Oleh karena itu, bulan Ramadan juga dinamakan bulan riyadah. Olahraga, kita melatih kita punya nafsu supaya ketika keluar dari bulan Ramadan, ketika syaitan dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan tidak bisa lagi menguasai nafsu kita karena nafsu kita sudah kita kuasai. Itu diantara hakikat bulan Ramadan. Yang banyak terjadi ketika dikatakan melatih nafsu, banyak orang yang tidak menyadari bahwasanya ketika dia berpuasa, contoh misalnya dari pagi dia menahan nafsu makannya, nafsu minumnya. Tapi ketika menjelang berbuka puasa, tanpa disadari, banyak orang yang mengikuti nafsunya. Contoh misalnya ketika dia pergi ke pasar kue, yang menjual kue, dia membeli semua kue yang dia kehendaki, yang dia inginkan. Sehingga padahal nanti ketika waktu buka puasa, banyak makanan yang berlebihan. Tanpa dia sadari, bahwasanya dari pagi dia menahan nafsunya, tapi ketika sore dia ikuti nafsunya. Nah ini sebagai pertanda bahwasanya puasanya tadi dia tidak berhasil. Orang yang berhasil itu dia dari pagi sampai buka puasa. Tapi kalau menjelang buka puasa dia ikuti nafsunya, berarti dia gagal. Dan itu yang banyak terjadi. Dan kemudian begitu juga ketika sore hari, biasanya kita sering orang itu jalan-jalan sore. Nah, tanpa mereka sadari, di akhir puasa itu mereka banyak merusak ibadah puasa itu sendiri. Baik itu dengan lisan, khususnya mata, telinga, yang mana padahal Nabi SAW katakan bahwasanya
ketika menjelang buka puasa itu waktu mustajabnya doa. Nah, berapa banyak orang yang ketika azan berkumandang menunjukkan masuknya waktu berbuka puasa, tapi mereka sedang di jalan. Akhirnya mereka tidak sempat berdoa. Adapun ketika doa dibaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu, itu doa ketika kita berbuka. Tapi doa yang dimaksud Nabi, doa yang hajat yang kita butuhkan ketika menjelang berbuka puasa. Nah, tapi karena mereka ada istilah sekarang tuh ngabuburit atau apa itu, nah itu maka mereka sebenarnya melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri sehingga mereka menyia-nyiakan bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang harus kita ingat, bahwasanya ketika kita menjalankan puasa Ramadan itu untuk kita menjalankan ketakwaan kita kepada Allah, dan sebagaimana yang dijanjikan Allah, kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kita jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi di dunia ini. Yang kedua, kita harus ingat bahwasanya ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, itu proses kita untuk melatih nafsu kita, ya, supaya ketika nanti keluar dari bulan Ramadan, ketika syaitan dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan sudah tidak bisa menggoda kita karena nafsu kita sudah kita yang kuasai. Dan yang ketiga, jangan lupa bahwasanya bulan Ramadan itu memiliki kemuliaan-kemuliaan yang sampai Nabi katakan, seandainya kita ini tahu apa yang terdapat di bulan Ramadan, maka kita akan berkeinginan bahwa semua bulan itu bulan Ramadan. Maka manfaatkanlah bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, diisi dengan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi SAW, di antaranya memperbanyak membaca Al-Quran dan sempatkan iktikaf di masjid walaupun hanya beberapa saat. Dan sebenarnya iktikaf itu sudah dapat pahalanya iktikaf ketika kita masuk ke masjid, misalnya untuk mengerjakan sholat zuhur. Ketika kita masuk masjid langsung kita niatkan untuk iktikaf selama kita berada di masjid. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Jadi tidak harus kita datang ke masjid niatnya iktikaf. Jadi kita ketika ke masjid mengerjakan sholat zuhur, sholat asar misalnya, kita langsung niatkan iktikaf dan sempatkan membaca Al-Quran supaya dalam satu hari itu sempurna kita punya kegiatan ibadah kita. Ditambah lagi ketika kita bersedekah, memberikan buka puasa semampunya kita, sehingga komplit dalam satu hari itu kita berpuasa, kita sholat, kemudian kita iktikaf, kita juga membaca Al-Quran, kemudian kita juga mengeluarkan sedekah, khususnya untuk orang-orang yang berbuka puasa, karena kemuliaannya juga kita mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapat oleh orang yang berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan memberkahi kita, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan selalu dimasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang dicintainya, yaitu orang-orang yang selalu diberikan nikmat agama. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan sudah ada di depan mata. Inilah saatnya kita berlari dan berlomba dalam hal kebaikan. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan atas segala dosa-dosa kita. Marhaban ya Ramadan. Saya Ramli STR Cup, founder Kawan Sehat, dengan segala kerendahan hati mohon maaf lahir dan batin. Semoga diampunkan segala dosa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.